Bapa, kami bersyukur berterima kasih kalau hari ini kami boleh kembali sama-sama mempelajari kebenaran firman-Mu dari kitab Ester ini. Kami percaya tidak ada satu hal yang kebetulan waktu kami mendengar satu kebenaran firman Tuhan, tapi ada satu maksud dan rencana khusus Tuhan di balik firman yang kami dengar ini. Karena itu kami mohon Roh Kudus bekerjalah, baik kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun setiap jemaat yang mendengar. Beri kami hati seorang murid, hati yang lembut, yang mau diajar, dididik, dibentuk, dan ditegur oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, hari ini kita sudah masuk ke pasal 3. Minggu lalu kita sudah mulai eksposisi Ester itu di pasal 1 dan 2. Dan hari ini kita masuk di pasal 3. Nah, pasal 3 ini mulai muncul krisis yang ada di dalam kitab Ester. Krisis atau kemelut yang menimpa orang Yahudi di Persia itu yang nanti kita akan baca selama seluruh pasal 10 pasalnya itu dimulai dari konflik yang terjadi di pasal 3 ini. Yaitu konflik antara Mordekai dengan Haman yang kemudian melebar menjadi konflik antara Haman dengan semua orang Yahudi yang berada di sana. Minggu depan kita akan melihat seperti apa peran Ester dalam situasi tersebut. Satu itu pasal yang begitu penting dan sangat terkenal. Namun hari ini kita akan melihat seperti apa kondisi saat konflik itu terjadi dan apa yang dapat kita pelajari darinya. Jadi mari kita buka Alkitab kita dari Ester. Ester pasal 3 ayat 1 sampai 15. Ester pasal 3 ayat 1 sampai 15 saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Beginilah firman Tuhan. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasiweros dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasiweros. Dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan, dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasiweros, orang membuang pur, yakni undi, di depan Haman hari demi hari dan bulan demi bulan, sampai jatuh pada bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasiweros, "Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan tuanku, dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa, dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka, maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Maka raja mencabut cincin meterainya dari jarinya, lalu diserahkannya kepada Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru orang Yahudi itu. Kemudian titah raja kepada Haman, "Perak itu terserah kepadamu, juga bangsa itu untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik." Maka dalam bulan yang pertama pada hari yang ke-13, dipanggillah para panitera raja, lalu sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah, dan kepada setiap pembesar bangsa, yakni kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasiweros dan dimeterai dengan cincin meterai raja.
Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan supaya dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua orang Yahudi daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan pada satu hari juga, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Salinan surat itu harus diundangkan di dalam tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada setiap bangsa supaya mereka bersiap-siap untuk hari itu. Maka dengan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Sementara itu, raja serta Haman duduk minum-minum, tetapi kota Susan menjadi gempar. Nah saudara, dari kisah ancaman pemusnahan massal, genosida terhadap bangsa Yahudi itu, maka saya jadikan hanya 2 poin khotbah hari ini. Ancaman terhadap iman kita, ancaman terhadap hidup iman kita, yang pertama, terjadi ketika kita berani berdiri di atas kebenaran. Dan yang kedua, adalah sebuah ancaman yang sangat berbahaya. Mari kita masuk ke poin yang pertama saudara. Ancaman terhadap hidup kita terjadi ketika kita berani berdiri di atas kebenaran. Nah saudara, bicara tentang ancaman terhadap iman kita, itu sangat beragam bentuk dan sifatnya. Bisa dalam bentuk persekusi, aniaya, intimidasi, ekskomunikasi, dan sebagainya. Dan bisa bersifat fisik, mental, verbal, finansial, relasional, dan sebagainya. Mulai dari yang ringan, cukup berat, sampai yang sangat berat. Namun saudara, apapun bentuk dan sifatnya, intinya sama. Ketika kita berada dalam situasi di mana pilihannya adalah kita mau taat kepada Allah atau tunduk kepada manusia, lebih takut akan Tuhan atau takut terhadap manusia, mau menyatakan kebenaran atau mengkompromikan kebenaran, nah iman kita berada dalam ancaman pada waktu kita memilih tidak berkompromi dengan kebenaran atau waktu kita berani berdiri di atas kebenaran. Nah inilah yang dialami oleh Mordekai di dalam kisah di perikop ini. Mari kita lihat lagi saudara ayat-ayatnya. Di ayat 1 dikatakan penulis demikian. Sesudah peristiwa-peristiwa itu, maka Haman bin Hamedata orang Agag dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasiweros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Beberapa penafsir Alkitab mengatakan peristiwa dipromosikannya atau naik jabatannya Haman ini terjadi 5 tahun setelah Ester naik menjadi ratu. Jadi kalau kita kaitkan dengan peristiwa yang kita baca minggu lalu, maka total itu mungkin sekitar 9 sampai 10 tahun sudah berlalu sejak turunnya Ratu Wasti sampai peristiwa konflik antara Haman dan Mordekai ini. 4 tahun dari turunnya Ratu Wasti, minggu lalu kita sudah bahas, sampai munculnya sayembara untuk mencari penggantinya. Kemudian 1 tahun untuk persiapan Ester sebelum menghadap raja, dan 5 tahun setelah Ester naik menjadi ratu. Total 10 tahun dari peristiwa di pasal 1 sampai pasal 3 ini. Artinya saudara, semua peristiwa tersebut tidak terjadi secara cepat dan langsung. Ada intervalnya, ada jeda waktu yang cukup lama antara masing-masing peristiwa itu. Dan dari sini dapat kita lihat satu prinsip kebenaran. Allah telah menyiapkan langkah penyelamatan terhadap umatnya jauh sebelum ancaman pembunuhan terhadap umat Allah itu muncul. Tidak ada hal yang mengagetkan bagi Allah di sini. Tidak ada sesuatu pun yang tidak Allah ketahui. Allah bahkan sudah menyiapkan solusi dari semua masalah sebelum masalah-masalah tersebut muncul. Nah saudara, mari kita lihat konflik sekarang Haman dan Mordekai itu. Ada 2 sumber konflik yang saling terkait satu sama lain di sana. Yang pertama saudara, kita bisa lihat di sana tindakan Mordekai yang tidak mau berlutut sujud memberi hormat kepada Haman, yang karenanya Haman menjadi sangat marah. Terluka egonya Haman karena sikap dari si Mordekai ini. Dikatakan di ayat 2, dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Dan di ayat 5, ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Dan sumber konflik kedua dari Haman dan Mordekai ini adalah karena identitas kebangsaan Mordekai yang adalah orang Yahudi. Haman sangat benci dengan bangsa Yahudi. Dikatakan di ayat 6,
Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Dia sangat merendahkan orang Yahudi. Dan mari kita lihat sekarang saudara, siapa Haman dan Mordekai itu? Dikatakan di ayat 1 tadi, Haman bin Hamedata orang Agag. Di ayat 1 dikatakan demikian. Orang Agag di sini menunjuk kepada bangsa Amalek, musuh dari bangsa Israel. Jadi saudara, Haman ini adalah keturunan dari Raja Agag, raja orang Amalek itu. Orang-orang yang kalau kita bisa baca di 1 Samuel pasal 15, Allah perintahkan kepada Raja Saul saat itu untuk bunuh seluruh bangsa itu tanpa terkecuali sampai kepada ternak-ternak mereka. Tapi Saul tidak mentaati Allah. Saul malah ambil ternak-ternak itu dan dia biarkan Raja Agag tetap hidup. Sampai kemudian kita tahu kisahnya, Allah sangat marah kepada Saul dan itulah awal dari diturunkannya Saul dari jabatan raja oleh Allah. Kemudian Nabi Samuel diperintahkan Allah untuk membunuh Raja Agag dan dikatakan di situ Samuel mencincang Raja Agag sesuai perintah Allah. 1 Samuel pasal 15. Artinya saudara, bangsa Amalek dan bangsa Israel memiliki sejarah panjang permusuhan dan dendam membara sejak nenek moyang mereka. Nah, Mordekai di sini adalah orang Benyamin yang artinya ia berasal dari keturunan Raja Saul, raja pertama bangsa Israel. Sekarang saudara, kedua bangsa yang musuh bebuyutan itu kembali berhadapan head to head. Mordekai mewakili bangsa Yahudi, Haman mewakili bangsa Amalek. Sekarang keduanya kembali berkonflik. Nah saudara, waktu membaca kisah ini muncul pertanyaan paling tidak dalam diri saya. Mengapa Mordekai tidak mau berkompromi sedikit pun dalam hal ini? Apakah Mordekai tidak memikirkan dampak dari tindakannya itu terhadap kehidupan seluruh orang Yahudi di sana? Dan penulis saudara menariknya tidak ceritakan maksud alasan Mordekai bersikap demikian. Di ayat 3 dan 4 tadi dikatakan orang-orang itu telah menegur Mordekai berhari-hari, tetapi Mordekai tidak mau mendengar dan tidak mau jawab pertanyaan mereka mengapa ia tidak patuh kepada perintah raja tersebut. Dan alasan yang paling masuk akal saudara, Mordekai menolak untuk berlutut dan sujud kepada Haman karena jelas mungkin dia tahu Haman ini berasal dari bangsa yang jadi musuh bebuyutan dari umat Allah, di mana ia jelas tidak rela untuk memberi hormat kepada orang ini. Nah saudara, karena Alkitab tidak menulis alasannya apa, maka fokus kita pada sikap Mordekai yang tidak mau kompromi sedikit pun dan berani berdiri menentang kehendak orang yang menjadi musuhnya itu, yang sekarang berkuasa penuh di Persia. Mordekai mungkin udah sampai di satu titik di mana di momen itu dia tidak mau lagi berkompromi apapun. Seperti kompromi yang sudah ia lakukan sebelumnya. Kita tahu waktu itu ia menyuruh Esther berbohong soal kebangsaan yang adalah orang Yahudi. Dia bisa berkompromi di situ saudara. Tapi mungkin kali ini Mordekai sudah bertekad. Kali ini aku akan berdiri di atas kebenaran aku yakini. Umat Allah tidak boleh berlutut kepada orang yang menjadi musuh Allah. Bangsa Yahudi tidak boleh tunduk kepada bangsa yang telah diperintahkan Allah untuk dibinasakan itu. Di sini kita lihat saudara, satu hal yang pasti yang harus dilakukan kita semua umat Allah. Ketika kita berada dalam satu situasi, satu momen di mana kita diperhadapkan dengan pilihan, tetap berdiri di atas kebenaran dan bagi kebenaran, dengan resiko hidup kita akan terancam, atau mengabaikan kebenaran, mengkompromikan kebenaran, menolak kebenaran agar terhindar dari ancaman, maka seperti Mordekai yang harus kita lakukan adalah tetap berdiri di atas kebenaran, tetap memegang kebenaran, walau itu berarti akan ada risiko dan konsekuensinya. Nah saudara, tidak setiap kita akan berada dalam kondisi seperti Mordekai dalam kisah ini. Atau seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang kita tahu dalam kitab Daniel. Mereka ditaruh di dapur api. Atau seperti Martin Luther pada waktu reformasi gereja yang berdiri katakan di sini aku berdiri. Atau mungkin seperti orang Kristen yang menjadi martir sejak abad pertama gereja sampai hari ini. Mereka semua ini benar-benar dalam satu posisi di mana pilihannya adalah sangat hitam dan putih. Tetap berdiri di atas kebenaran, mengalami persekusi, atau menolak kebenaran, menyangkali iman, maka selamat. Tidak semua dari kita pernah atau akan mengalami ujian seberat demikian. Dan saya sendiri berharap tidak sampai di dalam posisi seperti itu. Namun saudara, walaupun
Mungkin kita tidak menghadapi ancaman hidup dan mati seperti demikian. Setiap kita dipanggil untuk tetap berdiri di atas kebenaran ketika kita ada dalam satu momen dengan sangat jelas kita tahu Allah menghendaki kita untuk melakukannya. Apapun konteksnya itu, apapun juga resikonya. Nah saudara, berdiri di atas kebenaran itu bukan berarti sebuah tindakan nekat. Bukan juga melakukan satu tindakan yang konyol dan sebuah kebodohan. Bukan juga bertindak tanpa hikmat dan bijaksana. Berdiri di atas kebenaran berarti menyatakan yang benar sebagai benar dan salah sebagai salah. Berdiri di atas kebenaran berarti tahu apa yang benar dan bertindak melakukan yang benar itu. Berdiri di atas kebenaran berarti siap menanggung resiko dan konsekuensi dari melakukan apa yang kita yakini sebagai kebenaran. Berdiri di atas kebenaran berarti menyatakan dengan jelas posisi kita ada di pihak Allah dan ada di kebenarannya. Dan itulah yang dilakukan oleh Mordekai. Itulah yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Itulah yang dilakukan oleh Martin Luther dalam peristiwa reformasi gereja. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang mati sebagai martir karena iman Kristen mereka. Di sini saudara, Allah mendaki setiap kita untuk berdiri di atas kebenarannya. Walau itu berarti akan ada ancaman terhadap hidup kita. Allah tidak pernah salah menempatkan kita. Dan ketika dia taruh kita dalam situasi di mana kita harus berdiri baginya, maka itu berarti Allah menghendaki kita untuk melakukannya. Namun saudara, disinilah masalah kita. Kita sering tidak konsisten. Kita siap berdiri demi ego kita. Kita siap berdiri membela harga diri kita. Kita juga siap berdiri tanpa bergeser sedikit pun untuk hal-hal yang menguntungkan kita. Tapi kita sering tidak berani berdiri dan mengambil risiko bagi Tuhan, bagi kebenarannya, bagi pekerjaannya. Kita tidak ingin hidup, kita berada dalam ancaman karena kita berdiri di atas kebenaran Allah. Ini masalah kita saudara. Jadi satu pertanyaan yang perlu kita renungkan saat ini. Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? 5 tahun? 10 tahun? Belasan tahun? Puluhan tahun? Dan selama itu saudara, sudah berapa kali kita berani berdiri bagi Allah dan kebenarannya, bagi pekerjaannya. Saya percaya tidak ada di antara kita yang pasti selalu berani untuk berdiri bagi Allah, menyatakan iman, keyakinan kita dengan jelas. Dalam keberdosaan kita, pasti lebih banyak kegagalan kita daripada keberhasilan kita. Pasti lebih besar ketakutan kita daripada keberanian kita. Namun saudara, jika selama kita menjadi orang Kristen, hampir atau tidak pernah, sangat jarang kita berani berdiri dengan berani bagi Allah dan kebenarannya, maka jangan-jangan ada yang salah dengan iman Kristen kita. Jangan-jangan ada yang salah dengan pemahaman kita tentang arti menjadi seorang Kristen. Menjadi seorang Kristen bukan hanya berarti menjadi seorang pewaris dari perjanjian Allah bagi umatnya, tetapi berarti juga menjadi seorang yang berani berdiri bagi kebenaran Allah. Menjadi seorang Kristen bukan hanya berarti menerima berkat khusus dari Allah, tapi juga berarti berani menerima ancaman karena kebenaran Allah. Nah saudara, ini hal yang pertama yang kita bisa pelajari dari konflik Mordekai dan Haman. Mordekai tahu apa yang harus dilakukannya saat itu dan dia berani melakukannya. Walaupun itu berarti ancaman dalam hidupnya. Dan hal ini menimbulkan kemarahan yang sangat besar dalam diri Haman. Sehingga ia merencanakan pembunuhan massal atau genosida itu. Dan bagaimana Haman menyusun rencana itu? Kita masuk ke poin yang kedua. Ancaman terhadap hidup kita, hidup iman kita adalah sebuah ancaman yang sangat berbahaya. Nah saudara, hal kedua terkait dengan ancaman terhadap hidup iman kita adalah kita harus melihat ancaman itu sebagai sebuah ancaman yang sangat berbahaya. Sikap yang meremehkan ancaman terhadap iman kita adalah sebuah sikap yang salah yang dapat berakibat fatal. Mengapa demikian saudara? Karena musuh kita yang mengancam kita itu akan berusaha sekeras-kerasnya, semaksimalnya untuk bisa menghancurkan hidup iman kita. Apapun akan ia lakukan untuk membinasakan kita. Itulah yang dilakukan oleh Haman. Mari kita lihat di ayat 6-13. Ayat 6-13. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat di sana saudara. Yang pertama, Haman sangat serius dengan rencana jahatnya itu. Tidak ada main-main di sana. Dikatakan di ayat 6b, Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi. Artinya saudara, ia sangat bersungguh-sungguh berusaha untuk bisa berhasil melaksanakan niat jahatnya membunuh semua orang Yahudi. Dan yang kedua saudara,
Haman menghalalkan segala cara dalam melakukannya. Mulai dari menghasut raja sampai membohongi raja. Di ayat 8 kita tadi baca. Dia katakan orang-orang Yahudi itu punya hukumnya sendiri dan mereka tidak melakukan hukum yang diberikan raja. Ia menghasut raja. Lalu Haman pun berusaha menyuap raja. Di ayat 9 dikatakan dia menjanjikan akan memberikan perak 10.000 talenta bagi perbendaharaan raja. Satu jumlah yang sangat tidak masuk akal pada saat itu. Tidak mungkin mampu diberikan Haman. Tapi itu pun dia janjikan supaya raja mengikuti dia. Dan yang ketiga saudara, Haman menggunakan taktik saywar atau perang urat syaraf di sini. Dikatakan di ayat 13 bagian akhir. Pada tanggal 13 bulan yang ke-12. Mengapa saudara surat perintah untuk membunuh tersebut dikeluarkan begitu cepat, padahal eksekusinya baru akan dilakukan jauh hari ke depan, 11 bulan lagi. Mengapa surat itu tidak dikeluarkan pada bulan ke-11 saja, tinggal 1 bulan, baru itu dikeluarkan surat eksekusi. Mengapa saudara? Karena Haman ingin menghancurkan mental dari orang-orang Yahudi itu. Bayangkan rasanya saudara orang-orang Yahudi tersebut. Mereka sudah tahu surat itu keluar dan selama 11 bulan orang Yahudi itu akan hidup dalam ketakutan dan tekanan berat, menghitung mundur sampai tanggal dilakukan eksekusi itu tanpa mereka bisa melakukan apapun untuk mencegahnya, tanpa mereka bisa lari dari sana. Haman dengan sengaja memberikan perang urat syaraf supaya orang Yahudi itu mentalnya down, terkena mentalnya. Dan yang keempat saudara, Haman tidak punya belas kasihan sedikit pun terhadap orang-orang Yahudi. No mercy at all bagi Haman. Di ayat 13 dikatakan surat-surat itu dikirimkan dengan perantaran pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan supaya dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua orang Yahudi dari yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan pada satu hari juga pada tanggal 13 bulan yang ke-12 yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Haman mau habisi sehabis-habisnya orang Yahudi itu. Dan apa yang bisa kita lihat dari 4 hal ini saudara? Dari semua yang dilakukan hal tersebut oleh Haman, pesannya jelas. Ancaman yang direncanakan dan akan dilakukan Haman itu ada sebuah ancaman yang tidak bisa dianggap remeh. Sebuah ancaman yang sangat besar, sangat jahat, sangat tersusun rapi yang muncul dari dalam hati Haman yang penuh dengan kebencian dan tidak ada belas kasihan. Ancaman musuh itu adalah ancaman bersifat TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Jadi saudara, Mordekai benar-benar harus mewaspadai dan mencari cara untuk dapat meloloskan diri dari ancaman Haman tersebut. Mordekai tidak boleh menganggap remeh dan enteng ancaman Haman, karena nasib satu bangsa Yahudi di Persia ini menjadi taruhannya. Satu bangsa ini bisa musnah tanpa sisa jika ancaman Haman itu benar-benar terjadi. Nah saudara, sama seperti Mordekai dan orang Yahudi saat itu memiliki musuh yang sangat berbahaya, demikian juga dengan kita orang Kristen saat ini. Jika Haman yang adalah musuh dari Mordekai dan bangsa Yahudi itu tidak dapat dianggap remeh, sangat jahat, sangat lihai, sangat berbahaya, tidak punya belas kasihan, apalagi musuh jiwa kita yaitu iblis si jahat itu. Iblis jauh lebih jahat, jauh lebih manipulatif, jauh lebih licik, jauh lebih berbahaya daripada Haman. Dan sama seperti Haman yang adalah musuh bangsa Yahudi akan melakukan apapun untuk bisa menghancurkan umat Allah. Hal yang sama saudara yang juga sedang dilakukan oleh iblis kepada kita. Iblis akan melakukan apapun juga untuk dapat menghancurkan seluruh sendi kehidupan kita sampai meruntuhkan iman kita. Dan itulah yang dikatakan oleh Alkitab. Iblis dikatakan seperti singa yang mengaum-ngaum siap menerkam kita. Iblis dikatakan adalah pencuri yang akan mencuri, membunuh dan membinasakan kita. Dan bukankah itu yang dilakukan iblis terhadap Ayub waktu Allah memberi izin kepadanya? Iblis musnahkan seluruh harta benda kekayaan Ayub. Iblis bunuh semua anak Ayub. Dan belum cukup semua itu, iblis menulahi Ayub dengan penyakit yang sangat mengerikan. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan kepada Ayub. Dan semua itu dilakukan iblis dengan satu tujuan, yaitu agar Ayub menyangkali imannya, untuk menghancurkan iman Ayub. Jadi saudara,
Jangan pernah remehkan serangan iblis terhadap hidup iman kita. Walaupun mungkin terlihat sepertinya hanya sebuah hal yang kecil, ini bisa mematikan karena tipu daya iblis. Jika tidak kita waspadai, ancaman dari musuh jiwa kita ini dapat membahayakan hidup iman kita. Seperti yang dilakukan Haman, musuh orang Yahudi itu. Demikian juga iblis, musuh jiwa kita akan terus berusaha untuk menghancurkan iman kita. Serangan itu terhadap iman kita itu ada serangan yang nyata, membahayakan. Karena iman kita adalah taruhannya. Nah saudara, sepanjang tadi kita membaca dan mempelajari kisah ini, bukankah kita dapat melihat kemiripan peristiwa-peristiwa itu dengan hidup kita saat ini? Seperti orang-orang Yahudi yang sedang dalam ancaman untuk dibinasakan, bukankah demikian juga dengan hidup kita? Kita tadinya adalah orang yang sedang menuju kepada kebinasaan, akan dibinasakan Allah oleh karena dosa-dosa kita. Dan seperti Raja Ahasiweros itu telah mengeluarkan dekret atau ketetapan atau titah untuk membinasakan seluruh bangsa Yahudi, demikian juga saudara, Allah telah menetapkan semua orang berdosa akan menerima hukuman kebinasaan kekal. Namun kita bersyukur saudara, karena Kristus, maka kita yang seharusnya binasa ini bisa terhindar dari ancaman kebinasaan kekal. Dan karena Kristus juga, maka kita bisa pindah dari yang tadinya harus mengalami hukuman kekal menjadi menerima hidup yang kekal. Melalui kematian Kristus di atas kayu salib, Kristus menanggung seluruh murka dan hukuman Allah atas dosa dan pemberontakan kita, sehingga kita sekarang terbebas sepenuhnya dari ancaman kematian. Artinya saudara, kelak di akhir zaman nanti akan hanya ada dua kategori manusia. Mereka yang hidupnya saat ini tunduk bersujud menyembah Kristus, dan mereka yang menentang Kristus. Dekret telah dikeluarkan oleh sang raja dan tidak dapat diubah lagi seperti dekret atau titah Raja Ahasiweros yang sudah dicap materai dari cincinnya. Allah telah menetapkan bahwa mereka yang tidak sujud kepada Kristus, yang menentang Kristus, akan binasa, namun mereka yang tunduk kepada Kristus itu akan selamat. Dan tidak ada yang dapat menyelamatkan manusia dari ketetapan Allah tersebut saudara. Tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan dirinya. Emas dan perak sebanyak yang dijanjikan Haman kepada Raja Ahasiweros itu pun tidak berarti apa-apa di hadapan sang raja segala raja. Segala perbuatan baik manusia sehebat apapun juga tidak dapat menyelamatkan dia. Hanya satu yang dapat menyelamatkan manusia, yaitu berada di dalam Kristus. Di luar Kristus, semua manusia harus membayar hutang dosanya, yang berarti kematian kekal, karena tidak ada satupun manusia berdosa yang bisa membayar lunas seluruh hutang dosanya kepada Allah. Namun bagi kita yang ada di dalam Kristus, seluruh hutang dosa kita telah dibayar lunas oleh darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib. Inilah berita Injil anugerah Allah yang begitu agung itu saudara, bagi orang berdosa yang mau percaya dan mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah saudara, kehidupan kita yang singkat ini saudara, isinya seperti permen nano-nano. Ada pahitnya, ada manisnya. Kadang penuh kebahagiaan, kadang syarat dengan kesedihan. Kesenangan hidup yang seperti apapun itu kelak akan segera lewat, segera berlalu. Dan kesengsaraan hidup seberat apapun juga satu hari nanti akan kita lewati. Kehidupan ini juga berjalan dengan sangat cepat. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Semua bergerak dengan sangat cepat. Kita baru memulai awal tahun 2024. Tahu-tahu sekarang kita sudah menjelang Natal lagi. Dan kehidupan ini saudara juga menuntut tanggung jawab kita. Ada banyak hal yang harus kita kerjakan. Begitu banyak tugas yang wajib kita selesaikan, ada banyak peran yang harus kita jalankan. Inilah realita kehidupan yang kita harus jalani hari demi hari. Jalani dan nikmatilah perjalanan ini saudara. Namun dalam menjalani semuanya itu, ingatlah satu kebenaran ini. Satu kebenaran yang indah yang saya kutip dari perkataan John Piper, seorang teolog dan penulis buku yang sangat terkenal di Amerika. John Piper katakan demikian. Hanya satu kehidupan yang akan segera berakhir. Dan hanya apa yang dikerjakan untuk Kristus yang akan bertahan. Jangan sia-siakan hidup Anda. Mari kita menjadi orang-orang Kristen yang siap berdiri bagi Kristus.
Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang hari ini kembali menegur sekaligus mengingatkan kami. Kami mengakui di hadapan Tuhan sering kami tidak berani berdiri menyatakan kebenaran-Mu. Bahkan kami sering tidak berani menyatakan iman kami, menyaksikan tentang kasih Kristus kepada kami. Kami sering merasa malu, kami merasa takut diejek, takut dihina. Karena itu ampunilah kami yang sering merasa takut dan malu ini Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami betul-betul bisa menjadi orang Kristen yang berani berdiri bagi Kristus. Berani menjadi laskar-laskar Kristus yang siap untuk melakukan segala hal yang bisa kami lakukan bagi Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Kristus yang telah menyerahkan seluruh hidupnya, seluruh nyawanya bagi kami. Kiranya itu menjadi satu kebenaran yang terus mendorong kami. Karena Kristus telah menyerahkan hidupnya bagi kami. Kami pun mau menyerahkan hidup kami bagi Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Amin.